dan seperti biasa sudah ada beberapa komentar di Twitter tentang jawaban dari pertanyaan yang sudah kita berikan tentang topik malam ini. Dan pertanyaannya adalah, menurut Anda bagaimana caranya menciptakan peluang dalam kondisi sesulit apapun? Berikut adalah komentarnya. Nah, yang pertama ada dari Yosa Brilian. Caranya adalah tetap fokus pada impian kita, jangan terpengaruh. Cari idenya, temukan solusinya, kesulitan itu bisa menjadi peluang. Positif banget ya dia ya. Dan berikutnya ada dari Tamyiz Hidayat. Mencari informasi sebanyak-banyaknya, ambil tindakan yang positif tentunya tanpa patah semangat, berusaha dan berdoa. Yang ketiga dari Ega, caranya adalah dengan berpikir secara positif dan melakukan strategi apapun yang mengubah kesempatan menjadi peluang bermanfaat. Dan yang terakhir ada dari Pat @Dwiardini. Melihat situasi, mencari informasi, dan membuat solusi. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi lewat akun Twitter kami @possiblemetrotv. Nah, kalau tadi saya bacakan komentar dari sosial media, sebenarnya semua punya benang merah. Benang merahnya adalah, ya berarti kalau ada bahaya kita harus tetap optimis ya Pak ya. Harus tetap melihat dari sisi yang positif dan tetap optimis. Ya. Itu salah satu faktor juga. Ya, optimis dan confident ya. Tetap percaya diri bahwa di balik bahaya sekali lagi ada kesempatan. Di balik krisis ada kesempatan. Peluang, kesempatan. Supaya ingat ya, di balik malam yang gelap selalu ada bintang terang. Kira-kira begitu ya. Oke? Iya. Kira-kira itu ya. Percaya diri selalu ada. Yang susah adalah kalau begitu krisis datang kita udah tidak confident. Udah loyo duluan. Kalau loyo duluan, optimisme tidak muncul. Ya. Jelas ya? Kurang lebih demikian ya. Tetap Betul. percaya diri, selalu ada kesempatan. Karena itu hukumnya satu paket. Krisis, kesempatan. Gitu ya, bahaya, peluang. Dan seringkali krisis itu menjadi titik balik ya. Bisa menjadi titik balik. Nah, nanti saya akan tanyakan lebih banyak lagi tentang titik balik tersebut. Tapi saya masih ingat nih, Pak Heri janji sebelum break tadi mau jelasin tentang family kompetensi. Kompetensi family, seperti apa kompetensi family? Ya, kompetensi keluarga. Kalau pengertian kompetensi kita udah ingat ya tadi ya, kompetensi itu apa artinya, ada apa? As tadi ya, tiga tadi ya. As ya, jembatan keledainya ya, as, attitude, skill, dan knowledge. Ya. Maka keluarga sama saja. As tadi juga bisa dipraktikkan dalam keluarga, berarti sikap keluarga seperti apa, Betul. Berarti keterampilan Betul. di dalam keluarga seperti apa, dan juga knowledge. Betul. Tapi sekarang konteksnya berarti di lingkup keluarga. Betul. Mungkin contoh praktikalnya apa misalnya? Ya. Salah satu. Jadi bisa langsung dipraktekin yang ada di rumah. Apa yang dilakukan oleh Bu Linda tadi, itu adalah salah satu contoh bentuk konkret dari kompetensi keluarga. Ya. Ketika beliau mengambil sikap untuk meninggalkan pekerjaan dan memilih menjalankan pekerjaan baru sebagai full ibu rumah tangga, sebagai fungsi supporting terhadap suami secara komplit, itu adalah sikap yang berubah. Keterampilan barunya apa? Keterampilan baru untuk mengasuh anak. Mendidik anak Mendidik tadi anak. ya. Mendidik anak yang waktu itu menciptakan suasana yang positif, yang kondusif. Ya. Contoh konkret, Miss Mary minta contoh konkret. Betul. Suami pulang ketika itu terjadi pengambilan sikap berada di rumah, selalu stres, betul ya Bu Linda ya, maaf ya. Ya kan? Datang capek-capek, udah uangnya dulu double, sekarang tinggal satu ya, karena beliau tidak bekerja. Pulang anaknya ribut. Ya. Dan dia belajar keterampilan baru. Ketika mengajari anaknya untuk mengambilkan minum ketika bapaknya datang. Ya kan? Dengan senyum ketika bapaknya datang, dan seterusnya. Itu skill, new skill. Oke, kalau knowledge, wawasan. Wawasannya Bu Linda banyak konsultasi, ikut seminar parenting dan seterusnya. Sebagai istri, sama suaminya, dan itu wawasannya meluas. Ya, saya tahu salut sekali sehingga sinergi keluarganya terjadi ketika suaminya juga melesat. Kurang lebih demikian. Jadi itu salah satu contoh konkret yang bisa Anda terapkan juga dalam keluarga. Nah, tadi ada slide yang ingin ditunjukkan. Ya. Oke. Ini kompetensi keluarga ya. Yang paling penting ya, menurut saya adalah relasi produktif. Ya, relasi produktif dalam keluarga. Maksudnya apa? Relasi produktif adalah hubungan antara suami istri, bapak ibu, atau orang tua dengan anak yang bersifat produktif. Produktif tidak selalu menghasilkan dalam bentuk uang ya. Tapi semua kegiatan yang bermanfaat, quality time, waktu yang bermanfaat dan seterusnya itu relasi produktif. Sehingga ujung-ujungnya muaranya adalah keluarga sebagai satu kesatuan menghasilkan sesuatu yang sinergik. Membangun kedekatan di dalam keluarga, itu juga termasuk relasi produktif. Dan membangun kekuatan di dalam keluarga ini supaya
kalau suatu saat nanti ada krisis lagi datang, kalau suatu saat nanti ada bahaya baik krisis ekonomi, ya keluarga pun juga sudah siap, dan sudah selalu bisa mensupport satu sama lain. Betul. Ya, karena nggak ada yang bisa memastikan kapan bahaya akan datang. Bisa diantisipasi kan? Bisa. Jadi artinya kalau ngomong keluarga ya, kita bicara keluarga dan saya yakin yang masih single akan persiapan menuju sebuah keluarga, betul ya? Tapi intinya adalah relasi produktif adalah salah satu cara kompetensi yang membuat keluarga itu demikian solid. Jadi selain bisa menghasilkan sinergi sebagai keluarga ya seperti tadi contohnya, tapi solid. Solid itu artinya ketika krisis datang dengan bahayanya, keluarga ini diam, ya bisa bertahan, survive, Miss Mary, dan justru pada saat yang sama bisa melihat kesempatan di balik itu. Sampai muncul peribahasa Birma, ya, in time of test, family is the best. Itu terjadi kalau dia bisa membangun relasi produktif. Artinya dalam masa percobaan, dalam masa krisis yang paling besar, keluarga is the best. Ya, jadi Bapak Ibu kalau masa krisis datang, bahaya datang, jangan lari, jangan cari di luar keluarga. Cari justru di dalam keluarga. Dan disitulah Anda akan mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Betul? Ya, oke. Ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan, salah satunya ini dari peserta kita di studio, namanya Rizky. Nah, Rizky ini sangat peka melihat keadaan karena dia melihat sekarang musim hujan, ya banyak sekali banjir dan justru dari situ dia pengen melihat sebuah peluang. Coba mungkin Rizky, apa yang kamu ingin tanyakan Rizky? Ya, terima kasih Pak. Kondisi negara kita yang saat ini, bulan-bulan ini kan tengah menghadapi bencana. Salah satunya banyak dari saudara saya, saudara kita semua sedang menghadapi kondisi bencana banjir. Banyak dari kita yang berpikiran bahwa banjir ini adalah sebuah hal yang krisis, sebuah bahaya, sebuah kondisi yang membuat kita itu terbatas. Salah bencana, satunya ya? Karena psikologis kita tuh masih belum pulih seutuhnya. Kebanyakan dari kami masih bingung, peluang apa sih yang harus kita lakukan ketika bencana itu terjadi. Ya, terima kasih Pak. Oke. Langsung. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, jadi contohnya nih yang ada di sekitar kita, banjir. Peluang apakah yang sebenarnya bisa dilakukan? Iya, Anda harus kembali pada kompetensi Anda. Makanya tadi di salah satu slide disebutkan assessment. Ya, Anda bisa menilai kompetensi saya seperti apa, Mas. Ya, tadi ada ya yang gitu ya. Anda bisa mengukur kompetensi saya apa, sehingga ketika banjir datang, Anda bisa pilih kompetensi kehidupan Anda apa yang bisa memanfaatkan peluang ketika banjir datang. Contoh, kita jangan kalah sama anak-anak kecil yang di sekitar mall macam-macam ya. Begitu hujan gede, banjir datang, ojek payung keluar, betul ya? Iya. Ya. Nah, Anda paling tidak bisa jadi ojek payung gitu ya. Paling tidak, tapi Anda bisa jauh lebih dari itu kalau Anda tahu kompetensi terbaik saya apa sebenarnya dalam hidup saya. Maka bangsa ini harus mengelola kompetensinya sedemikian rupa, termasuk anak-anak muda ini, supaya tahu anak muda golongan ini kompetensinya seperti apa. Harus seperti apa. Harus masuk ke pekerjaan seperti apa dan seterusnya. Peran bangsa juga, peran negara juga berperan. Iya. Nah, kalau ada yang bilang Pak Heri, peluang dalam bahaya, terus dia berkomentar, oh ini berarti aji mumpung nih. Kan ada juga orang yang bilang mencari kesempatan dalam kesempitan, terus bahkan konotasi aji mumpung. Jadi sebenarnya sama nggak sih dengan aji mumpung? kalau Anda ingat yang saya awal tadi, sekarang saya tanya aji mumpung siapa yang negatif? Begitu dengar aji mumpung itu konotasinya negatif, betul? Betul. Ya. Nah, tapi sebetulnya kembali tadi yang awal. Cara kita mengartikan hidup kita, cara kita memberi makna pada sesuatu dalam hidup kita itu akan menentukan nasib kita. Betul? Maka cara kita memaknai kata aji mumpung akan mempengaruhi apa yang akan kita hasilkan. Jadi kalau aji mumpung Anda artikan positif, hasilnya akan positif. Kenapa tidak? Ojek payung itu aji mumpung loh. Mumpung hujan kan begitu ya? Kan gitu ya? Mumpung hujan, tapi positif. Betul? Daripada dia minta-minta di perempatan jalan. Ya, itu sangat penting sekali nilai-nilai semacam ini. Oke. Ya. Baik. Apakah semua bahaya itu ada peluangnya, Pak? Nah, ini yang ingin saya tanya. Ya, kalau secara filosofi, semua bahaya, semua krisis selalu membawa kesempatan.